Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk dosen pengampu dan teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Inur Rafika dengan NIU 541384 dari kelas Biokimia A. Di sini saya akan menganalikan tentang materi katabolisme dengan judul Pabrik Energi Tubuh, Analogi Reaksi Katabolisme. Jadi hari ini saya akan membahas sesuatu yang penting banget di dalam tubuh kita, tapi sering kita nggak sadar, yaitu namanya katabolisme. Dan agar lebih mudah dipahami, saya akan menganalogikan sebagai kota besar, jadi tubuh sebagai kota yang besar. Nah, coba bayangkan tubuh kita itu seperti kota yang selalu hidup. Ada lampu yang menyala, mobil yang berjalan, dan orang-orang yang sedang beraktivitas. Tapi semua itu cuma bisa terjadi kalau ada energi. Nah, siapa sih yang menghasilkan energi di dalam tubuh kita ini? Nah, katabolisme itu sama dengan pabrik energi. Di dalam tubuh ada yang namanya pabrik energi yang bekerja siang dan malam. Namanya adalah katabolisme. Katabolisme merupakan proses pemecahan molekul besar menjadi molekul kecil. Katabolisme itu seperti proses memecah makanan menjadi bagian-bagian kecil yang akan digunakan untuk menghasilkan energi, atau lebih tepatnya ATP, sebagai baterai utama tubuh kita. Nah, selanjutnya, masuknya bahan baku ke dalam tubuh. Setiap kali kita makan nasi, daging, gorengan, atau bahkan kita menggunakan minyak untuk memasak makanan, tubuh kita seperti menerima kiriman barang dari truk-truk besar. Nah, tapi barang-barang tersebut belum bisa nih langsung dipakai. Jadi perlu diolah dulu. Sama seperti pabrik yang menerima bahan mentah, seperti contoh, akan membuat meja, kursi, lemari. Nah, kita kan akan mendapatkan kayu-kayu untuk diolah menjadi barang-barang yang kita inginkan. Nah, selanjutnya, proses pemecahan molekul. Di dalam pabrik tubuh, makanan besar itu dipecah. Karbohidrat diubah menjadi glukosa, protein menjadi asam amino, dan lemak menjadi asam lemak atau gliserol. Nah, ini semua merupakan inti dari katabolisme, yaitu memecah molekul besar menjadi molekul kecil agar dapat diolah lebih lanjut dan dapat menjadi energi yang kita butuhkan. Selanjutnya, pengolahan menjadi energi. Nah, glukosa ini diproses melalui tiga tahap. Yang pertama, melalui proses glikolisis. Dan yang kedua melalui siklus Krebs, dan ketiga transport elektron. Nah, setelah dipotong-potong, bahan-bahan kecil itu masuk ke bagian produksi energi. Misalnya, glukosa itu masuk ke jalur glikolisis, seperti jalur yang pertama tadi. Lalu siklus Krebs dan akhirnya ke rantai transport elektron. Dari proses ini, tubuh kita menghasilkan ATP yang energinya sangat luar biasa penting untuk tubuh kita. Selanjutnya ada penyaluran energi. Nah, kita analogikan listrik dari pabrik disalurkan ke seluruh kota agar dapat menjalankan semua aktivitasnya, seperti lampu jalan untuk menerangi jalan, ada rumah sakit, ada kantor, dan rumah. Nah, semua itu tidak akan terlepas dengan energi. Nah, penyaluran energi dalam ATP bisa digunakan untuk kontraksi otot, fungsi otak, kerja jantung, dan organ lain. Nah, tubuh itu bisa hidup karena ada energi dari katabolisme. Kalau nggak ada, tubuh juga tidak akan bisa hidup. Nah, selanjutnya kita masuk ke penutup dan kesimpulannya. Nah, kesimpulannya dari presentasi saya kali ini, katabolisme saya analogikan sebagai pabrik penyedia energi yang mengubah bahan makanan menjadi energi, dan tanpa katabolisme tubuh tidak dapat hidup. Dan saya memiliki kata-kata tubuhmu, kotamu, energi berasal dari pabrik tersembunyi bernama katabolisme. Sekian presentasi analogi dari saya, dan apabila masih terdapat kekurangan, saya masih belajar di sini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.